Maksudnya kan Rodi anjir terkocak. Jadi lu pengen punya komunitas yang sama kayak man. Gue bisa ini deh, gue bisa ngadu komunitas aja sama komunitas-komunitas yang lain. Karena gue sebangga itu man. Dengan Ame ID dan kawan-kawannya, gila loh. Aib bisa berubah menjadi mahakarya. Not every community in Indonesia can do that shit, man. It's real. Meskipun gue malu ya. Meskipun gue nutupin diri gitu untuk tidak tersebar, tapi akhirnya kesebar juga ya udahlah. Wallahu alam. Gue bangga men, aja. I am very proud with my community. Bisa diubah jadi partai, yes. Udah ada yang buat mimbar ya, apa itulah pokoknya. Udah ada yang buat ADART partai, coy. Ngeri banget ini komunitas, kacau. Ini kalau gue misalkan nggak berandai-andai ya. Ini apa namanya, crab mentality banget. Tapi kalau misalkan berandai-andai dan gue weaponize tren ame-ame dan gue nggak yang malu-malu buat nyebarin Ame ID itu, gue rasa kayak bisa sih kita sampai sekarang tuh yang nonton 1.000 atau 2.000, 3.000 misalkan. Karena se-powerful itu. Cuman gue tau batasan kan. Gue mikir kayak ini, gue gak pengen trending gara-gara ini. Gue gak pengen terkenal gara-gara ngikutin Mr. Amba gitu lah. Bahkan sampai di-mention Ambanya sendiri. Jadi oke lah. Lay low aja gue, udah lay low. Udah lah. Kayak kita expect-nya Ame yang tahu duluan, tapi Mr. Amba, what the freak? Siapa coba yang expect gitu? Gue jujur sekarang berusaha untuk nge-like-likein postingan-postingan yang lebih politikal anjir. Kan gue dari kemarin pengen banget menghindari postingan-postingan berita-berita soal politik ya. Dalam seminggu terakhir kemarin tuh gue pengen banget balik lagi karena terlalu banyak anjir. Semoga kita baik-baik saja lah ya ke depannya guys, sama-sama mendoakan guys. Pada dasarnya ya, ketika profesi sudah menjadi komunitas, hal-hal yang kayak gitu gak akan terhindari menurut gue. Dan ini udah kejadian waktu zaman jadi YouTuber atau content creator. Lu gak bisa mengendalikan komunitas itu bersih selamanya. Kayak TikToker, selebgram, YouTubers, sekarang kan konteksnya VTubers gitu ya. Itu pada dasarnya bakal ada sosok yang udah punya banyak pengikut dan dengan segala anomalinya gitu. Dan ada juga yang bersih gitu. Maksudnya dunia penuh dengan hitam putih anjir. Penuh dengan abu-abu lah pokoknya. Kalau misalnya pada akhirnya pengen yang lu lihat di layar kaca itu bersih, ya udah lu lihat pemuka agama aja. Maksudnya sekarang kan kondisinya orang-orang lagi pada bilang, oh, gue berjanji ke depannya gak akan gini. man, we never know anjing 10-15 tahun kemudian kode dan kodar kita. Lu bisa ngomong kayak gitu tapi tiba-tiba nanti rame lagi. Emang lu kira nggak kayak gitu sebelumnya? Pada dasarnya itu semua manusia anjir. Ya semua pasti punya apa ya, aibnya yang mungkin bakal dibuka aja pada akhirnya nanti. Ini cuman sekedar gue pengen ngasih tahu orang-orang kalau misalkan YouTubers, selebgram apapun itu yang lu tonton, artis apapun itu, semua itu manusia anjir. Mereka itu bukan nabi. Mereka pasti punya hal buruk yang mungkin lu sulit untuk menerima itu. Ya tinggal lu filter aja penontonnya, lu nontonin yang mana gitu. Ya alasan mungkin gue nggak yang terlalu rame ngomongin ini ya karena basically ya gue kan juga ada aib. Ame-ame misalnya. Gue gak ada posisi yang benar untuk ngomongin ini kalau gue. Karena gue ngerasa ada hal yang harusnya gue tutupin juga. Nih ya, itu ame-ame lu sebarin di grup satu angkatan gue tuh yang kuliah. Mereka pada ketawa malu. Lu ngirimin itu ame-ame ke dosen gue end stream ini sumpah. Gue langsung kelarin ini karir streaming gue. Ame-ame itu meskipun dalam komunitas yang sekarang gue sedang jalankan tuh pada happy. Tapi teman-teman masa lalu gue yang sekarang udah jadi manajer apapun itu ngelihat gue ame-ame anjing jadi badut nih orang. Gak bisa, tetap gak bisa. Makanya ada alasan kenapa ame itu gak rame di Instagram, kagak. Kan ada momen dimana bahkan aib pun bisa dimiliki sama siapapun anjir. Reaksi negara gimana? Ya begitu. Kalau ibu negara lebih wise karena dia ngeliat gue tuh kayak tuntutan pekerjaan mungkin biar kamu bisa tapi dia tahu cintanya buat gue cintanya buat dia. Doksinya dari Ionix71 di TikTok. Ah kan baru aja gue omongin. Baru gue omongin. Baru gue omongin.
Lucu lagi. Lucu lagi. Selamat gua. Begitu guys. Maksud gue tuh ini, every creator bisa dipermasalahin. Orang yang bilang bersih tapi nggak ada yang tahu gitu loh. Ada aja mungkin konten-konten yang bisa dipermasalahin. Dari thumbnail misalkan, dari tipe kali konten ASMR dan segala macam misalkan, semua bisa dipermasalahin. Bye-bye lah pokoknya ke depannya kayak gimana. Bener-bener bola panas banget gitu loh. Pokoknya kita harus support buat orang-orang yang dirugikan ya. Semoga udah nggak ada hal yang mengganjal lagi gara-gara adanya permasalahan ini pokoknya. Ini terakhir ya, ini terakhir kita ngomongin, udah terakhir dah. Gue nggak pengen sibuk buat ngomongin ini terus. Udah dibahas juga sama Akil. Itu porsinya Akil, bukan porsinya gue. Kenapa nggak lo ngomongin? Ntar rame-rame bakal rilis lagi. Ya Allah, ini nih laser nih udah mulai lagi nih ya Allah. Ya kalau kan. Ada zombinya tuh. Paket. Itu suara monsternya, Kasih lagi. Hati-hati, Ceh. Coba, mainkan Bang Aceh. No comment guys. Jika memang itu bakal naik lagi ya udahlah. Gue punya lebih keren. Makan pulang. Ya Allah, kenapa naik semua Om Gustaf? Oh Om Gustaf lu. Om Gustaf lu di CF nanti kalau misalnya ketemu sama gue ya. Gue bisik-bisik di kuping lu langsung. 200 kali.